Tapi biasanya ibu tuh galau nggak apa-apa, nanti bisa dibetulin kok, nggak masalah kok. Cuma yang menjadi masalah itu dikonsulkan sudah terlambat, jadi manajemennya dari awal salah, nah itu repot, membuat kesulitan. Jadi begitu melihat kelainan gitu, segeralah konsulkan. Ini kan ada juga kasus tadi Dokter Danarto, ada yang dia terlambat gitu kan. Nah, biar orang tua tahu tanda-tandanya anak ini mengalami kelainan bawaan pada saluran kencing tuh gimana? Jadi nanti kalau lahir mesti kan diperiksa dulu, lengkap enggak gitu loh. Ya biasanya kalau bidan ya sudah tahu lah, dokter bidan sudah tahu. Nanti kalau itu diberitahukan, oh anaknya ada kelainan gini, jangan panik dulu, jangan panik dulu. Nanti konsulkanlah urolog, kayak gitu, rata-rata kayak gitu itu. Oh jadi penyebabnya sampai sekarang yang obat-obatan atau KB hormon gitu ya dok ya, tapi nggak semua orang ternyata yang pakai. Tidak, ya itu makanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reca Buntung 99,4 FM Citra Radio Keluarga, radio nomor 1 asli Jogja. Selamat siang pemirsa yang ada di kawasan Kota Budaya Jogja maupun kota-kota sekitarnya, dan selamat siang untuk Anda pemirsa yang saat ini sedang menyimak Reca Buntung melalui streaming di recabuntungfm.com, jogjastreamers.com atau aplikasi Noise. Siang hari ini pemirsa di Bincang Siang bersama Ica Dara untuk kesempatan hari ini ya pemirsa, di tanggal 8 Agustus 2023 nih. Kita di tanggal cantik bertemu dengan Dokter Danarto pemirsa. Nah kali ini kita akan membahas pemirsa tentang kelainan bawaan pada saluran kencing. Nah untuk anak ya pemirsa. Nah kalau ngomongin tentang anak, kita memiliki anak ini kan jadi salah satu momen yang paling membahagiakan ya kan, bahkan ditunggu-tunggu juga. Nah tapi akan campur aduk rasanya pemirsa ketika kita mendapati sang anak ini ternyata punya kelainan. Nah salah satunya adalah kelainan bawaan pada saluran kencing. Nah kemudian pemirsa, apa yang perlu orang tua lakukan jika mendapati masalah demikian? Gimana kalau kita langsung saja pemirsa ya berbincang bersama dengan Dr. HR Danarto SPB SPUK yang merupakan dokter spesialis urologi dari Rumah Sakit Khusus Bedah An-Nur Yogyakarta. Selamat siang Dokter Danarto. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya dok siang hari ini? Alhamdulillah. Tunggu Mbak Ica, cerah. Cerah ya dok ya. Tapi bajunya kita nggak sama ya dok? Iya, belum match gitu ya. Belum match. Dok hari ini kita bahas tentang kelainan bawaan pada saluran kencing ya. Ini untuk anak ya dok ya, yang baru lahir. Ini pasti ketika orang tua tahu, oh ternyata anaknya ini ada kelainan dan lain sebagainya, itu kan pasti bikin apa ya, kepikiran banget, galau gitu. Tapi kalau ngomongin tentang jenis kelainan kencing, emang sebenarnya ada berapa sih dok jenis kelainan bawaan pada saluran kencing ini dok? Baik, makasih Mbak Ica, bersama yang saya hormati. Tentunya kita berbagi pada siang hari ini, kalau seandainya kita melihat sebagai orang tua melihat, loh lahir kok anaknya ada masalah. Gitu. Nah masalah yang terjadi itu bisa karena lubang salurannya itu tidak pada tempatnya, atau mungkin di tengah ya, atau di batang penisnya. Ini kalau laki-laki ya itu melihat kayak gitu tuh. Nah ini tenang saja bersawan, jadi itu nanti bisa dikoreksi. Nanti kalau keadaan anak-anak sudah cukup baik, asal itu kencingnya lancar, biarin aja, nggak apa-apa. Dan kelainan yang berikutnya lagi yang sering terjadi adalah, loh ini kok bentuknya kok aneh, misalnya ini letaknya di bawah itu, loh ini laki-laki apa perempuan. Nah ini nggak usah panik, nanti anak lahir asal dia masih ngompol dan sebagainya, biarin aja dulu.
sampai kemudian nanti dikonsulkan kepada urolog kira-kira masalahnya apa, kelainannya apa, dan solusinya bagaimana, apakah solusi cepat, apa nanti bisa ditunda. Nah ini akan satu pemikiran. Jadi yang penting jangan panik dulu. Nah kalau misalnya ini barusan saya dapat itu memang terbuka, jadi lahir gitu kandung kencingnya terbuka, kelaminnya nggak kelihatan, ini laki-laki bawa perempuan, nggak usah panik dulu, nanti tutup dengan kasa steril ya gitu, dibasih dengan SL, nanti dikonsulkan kami, nanti kami lihat oh kira-kira gimana. Yang paling penting biasanya supaya mukosanya tidak rusak, segera kandung kencing saya tutup dulu biasanya. Kandung kencing setelah ditutup dulu namanya estrofia fisiki namanya. Ya itu tutup kandung kencingnya. Setelah itu ya kita tunggu aja, nanti kalau sudah agak besar untuk operasi dilakukan operasi rekonstruksinya nanti aja. Yang penting pasiennya selamat dulu. Jadi jangan galau. Jangan galau ya, karena ternyata ada solusinya. Tapi untuk ini kan tadi ditutup kasa dulu ya dok ya, sampai nunggu sampai gede. Nah ini kapan? Bukan. Jadi tunggu kasa dulu, segera dikonsulkan. Oh, segera dikonsulkan. Jadi nanti bisa kalau itu kandungnya kita tutup, sudah asal nutup dulu, nanti rekonstruksinya ditunda sampai anak mampu. Dioperasi. Oh, itu ya, biasanya gitu. Kisaran usia berapa sih dok? Ya rata-rata kita 1 tahun lah biasanya. 1 tahun. Iya sudah. Tapi biasanya ibu tuh galau nggak apa-apa, nanti bisa dibetulin kok, nggak masalah kok. Cuma yang menjadi masalah itu dikonsulkan sudah terlambat, jadi manajemennya dari awal salah, nah itu repot, membuat kesulitan. Jadi begitu melihat kelainan gitu, segeralah konsulkan. Nanti kita kasih solusinya gimana, mau cepat diselesaikan atau nanti kita tunggu, itu ada. Jadi nanti daripada panik, konsul aja deh. Langsung konsul aja ya. Ya itu, gitu. Tapi ini kan ada juga ya, kasus tadi Dokter Danarto ada yang dia terlambat gitu kan. Nah biar orang tua tahu tanda-tandanya anak ini mengalami kelainan bawaan pada saluran kencing tuh gimana? Jadi nanti kalau lahir mesti kan diperiksa dulu lengkap enggak gitu loh. Ya biasanya kalau bidan ya sudah tahu lah, dokter bidan sudah tahu. Nanti kalau itu diberitahukan, oh anaknya ada kelainan gini, jangan panik dulu. Jangan panik dulu. Nanti konsulkanlah urolog. Konsulkan urolog, nanti kita lihat oh kelainan apa. Oh mungkin akan segera dibetulkan apa ditunda. Kalau misalnya tadi namanya hipospadia tadi bisa ditunda dulu deh. Ya, nanti biasanya idealnya antara 1 tahun sampai 2 tahun. Oke. Jadi itu usia untuk perbaikannya. Perbaikannya buat tindakannya ya dok ya. Iya, betul. 1 sampai 2 tahun. Tapi kalau buat penyebabnya sendiri tuh ada nggak sih dok? Kenapa anak bisa jadi punya kelainan gitu? Betul, banyak faktor-faktor ya. Dulu yang dicurigai ya hormon-hormon. Kita kan dulu kan gencar KB itu hormon-hormon itu yang kalau nggak seimbang memang individual sih orang itu. Ada yang nggak ada masalah, ada yang masalah. Jadi konsultasilah pada dokter kebidanan kira-kira kalau mau pakai kontrasepsi yang mana, mungkin yang cocok gitu supaya tidak terjadi hal-hal sesuatu. Kemudian obat-obat yang sering kali obat-obat mau menggugurkan itu loh. Ya itu yang membuat kacau. Jadi di tengah pada waktu pembentukan itu gagal gitu loh. Harusnya kan normal, pembentuk normal itu terhenti. Sehingga belum sampai normal udah berhenti proses perkembangannya. Nah, cuma gede lah di situ ada kelainannya. Kayak gitu, rata-rata kayak gitu itu. Jadi penyebabnya sampai sekarang yang obat-obatan atau KB hormon gitu ya dok ya. Tapi nggak semua orang ternyata yang pakai. Tidak. Ya itu makanya kalau begitu konsultasilah ke dokter kebidanan. Kira-kira yang cocok apa, supaya tidak ada sesuatu. Kadang-kadang kan asal aja toh, ya udah kita minum pil KB apa gitu, nggak tahu kan kita. Mending konsultasi aja lah. Konsultasi dulu, nanti tinggal melanjutkan gampang. Gitu. Jadi biar nggak coba-coba gitu ya dok ya. Coba-coba ya gitu. Kayak misalnya kan, temanku pakai KB yang ini bagus gitu, cocok. Ya belum tentu, konsul dulu. Ya, gitu. Jadi semuanya harus dikonsultasikan dulu. Ya betul. Tapi ada hubungannya nggak sih dok dengan pola hidup dari ibu yang hamil itu tadi? Iya bisa. Jadi makanya itu banyak hal-hal yang dicurigai tadi, seperti ada yang alkoholis juga bisa menyebabkan gitu ya.
terus minuman-minuman yang lain, minuman keras yang lain itu bisa. Tapi nyatanya di luar negeri juga nggak ada apa-apa toh. Nah itu cuma dicuriga aja. Orang-orang Eropa kan dingin, dia minum alkohol kan, ada masalah. Tapi di Indonesia panas kok minum alkohol ya? Nggak sumuk ya? Nggak tahu ya dok ya. Ya itu. Tapi bisa diturunkan nggak sih dok kelainan bawaan itu tuh? Bisa. Oh bisa. Bisa. Jadi memang tapi resesif, jadi tidak selalu muncul gitu loh pada generasi berikutnya. Tidak selalu muncul, tapi bisa. Tapi. Oh, tidak selalu muncul. Ya. Kan ada nih dok yang kasus satu ibu dia punya 2 anak dan dua-duanya punya kelainan bawaan. Bisa. Itu bisa dok? Bisa. Oh, itu kenapa kok bisa? Atau dia pola hidupnya familiar, jadi ada gen tertentu yang mempengaruhi itu. Memang gitu. Sekarang sudah biomolekuler, sudah gen yang kecil yang bisa berpengaruh. Tapi katanya di Amerika itu sudah bisa melihat ini gennya nanti akan terjadi apa-apa gitu. Tapi sampai ya mungkin dalam penelitian ya belum publish, jadi belum memberikan saran pada kita kan belum itu. Gitu. Oh gitu, jadi memang penelitian bisa dalam penelitian ya. Oh masih banyak penelitian gitu ya dok ya. Betul. Oke, tapi ternyata bisa diturunkan juga karena kan yang sempat viral beberapa tahun yang lalu tuh dok ya, ternyata kakak adik mereka punya kelainan yang sama. Sering. Oh malah sering ya dok? Sering kita jumpai. Oh, tapi kalau di Anur seberapa banyak sih dok kasus kayak gini masuk tuh? Kalau yang hanya beberapa kasus saja yang kita temukan, kakaknya dan adiknya sama. Tapi rata-rata satu aja biasa ya. Yang anak 3 itu yang kena 1 gitu. Oh, biasanya gitu. Rata-rata gitu. Itu kan ada tadi dokter Danarto bisa karena faktor keturunan itu, apakah orang tuanya harus atau kakek neneknya pernah bisa? Ada Kakeknya bisa. Kakeknya sakit gitu, terus generasi berikutnya yang generasi ketiga baru muncul lagi. Oh, bisa diputus nggak sih dok itu? Ya, harusnya tugas kita kan gitu. Ya, jadi apa mungkin ada yang ketakutan gitu kan dok ya, nanti kalau misalnya aku punya keturunan sama juga. Nah dulu yang gitu. dicuriga itu jadi saudaranya nikah dengan saudaranya itu mendekatkan. Oh iya. Jadi sebetulnya yang bukan muhrim itu misalnya anaknya bibinya itu kan nggak apa-apa kita nikah dengan. Nah tapi dekat sekali tuh. Jadi akan terjadi kelainan kognitif itu akan muncul. Dekat. Kalau nenek atau kakeknya dulu ada kelainan gitu. Makanya gitu. Pilih orang lain gitu. Oh berarti ngecek keluarga, keluarga itu juga penting juga ya dok ya? Penting juga, makanya orang Jawa dulu kan bibit bobot bebet itu penting itu. Iya sampai sekarang lah dok. Sampai sekarang ya. Iya. Oke, baik, terima kasih dokter Danarto. Nanti kita lanjutin lagi, tapi sebelum itu kita akan simak beberapa pariwara berikut ini.